Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pada kesempatan kali ini kita dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezeki kita. Jadi untuk sebelumnya kami di sini mohon izin untuk menampilkan hasil video pembelajaran kami dengan judul materi yaitu perkembangan pada masa dewasa awal. Jadi mata kuliah ini berjudul Psikologi Perkembangan Dewasa yang diampu oleh Ibu dosen yaitu Ibu Rila Rahma Mulyani MPSI Psikolog. Di sini pada anggota kelompok ini kami berisikan dengan 3 orang kelompok, itu saya sendiri yang bernama Muhammad Resdi dan 2 orang lagi rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Putri Mendek Febradi dengan NPM 2302060009. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri dengan NPM 2302060031. Jadi tanpa berlama-lama, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya. Untuk materi pertama yaitu perkembangan fisik. Jadi pada perkembangan fisik ini di masa dewasa awal yaitu di kisaran umur 20-40 tahun. Perkembangan ini ditandai dengan puncak kesehatan fisik dan kapasitas tubuh. Pada setiap ini, individu itu biasanya mencapai puncak pertumbuhan dan kekuatan fisik. Berikut beberapa perkembangan fisik pada masa dewasa awal. Ada yang pertama yaitu kekuatan dan kondisi fisik. Masa dewasa awal sering dianggap sebagai periode puncak kekuatan fisik, daya tahan, dan refleks, di mana otot dan kemampuan fisik mencapai puncaknya atau sudah mencapai batasnya pada usia akhir 20 tahunan hingga sampai usia awal 30-an. Setelah mencapai puncak ini, terdapat penurunan bertahap dalam kekuatan dan kemampuan fisik. Yang kedua itu kesehatan sistem reproduksi. Pada tahap ini, di mana kemampuan reproduksi berbeda pada puncaknya. Bagi perempuan, masa ini adalah waktu yang paling subur untuknya. Yang ketiga yaitu sistem kardiovaskular dan pernafasan, di mana kapasitas paru-paru dan efisiensi jantung berada pada kondisi optimal, dan kebugaran kardiorespirasi juga berada pada tingkat yang tinggi. Yang keempat itu perubahan komposisi tubuh. Di tahap ini meskipun puncak otot dan kekuatan terjadi pada masa ini, jika tidak ada aktivitas fisik yang cukup, massa otot bisa mulai turun dan massa lemak tubuh dapat meningkat secara bertahap. Yang selanjutnya yaitu perubahan pada kulit. Perubahan pada kulit masih relatif elastis dan kuat, tetapi tanda-tanda penuaan awal seperti garis-garis halus atau kerutan yang muncul di wajah atau di tangan dapat mulai muncul pada usia 20-an sampai 30 tahun. Terutama jika terpapar sinar matahari yang berlebihan atau gaya hidup yang tidak sehat. Untuk materi selanjutnya yaitu perkembangan psikis. Perkembangan psikis ini dilalui pada masa dewasa awal sekitaran usia 20-40 tahun, dengan melibatkan berbagai perubahan kognitif, emosional, dan sosial yang signifikan. Pada tahap ini, individu berusaha mencapai kestabilan emosionalnya dan menemukan identitas diri, dan juga membangun hubungan sosial dengan orang lain yang mendalam. Ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu identitas dan kemandirian. Pada masa dewasa awal ditandai dengan pencarian identitas yang lebih mendalam. Berikut adalah beberapa aspek penting dari perkembangan psikis pada masa dewasa awal. Yang pertama yaitu identitas dan kemandirian.
pada masa ini, dewasa awal ditandai dengan pencarian identitas yang lebih mendalam dan upaya untuk membangun kemandirian individu melalui membuat keputusan yang lebih besar terkait karir. Yang kedua itu kognitif dan pemikiran. Kemampuan kognitif berada pada puncaknya. Selama masa ini, pemikiran cenderung menjadi lebih kompleks, abstrak, dan fleksibel. Yang ketiga itu pengelolaan emosional. Pengelolaan emosi dan pemahaman diri berkembang pada tahap ini. Individu belajar untuk mengelola stres, frustasi, dan konflik dengan baik. Kemampuan untuk mengontrol emosi dan bersikap bijaksana dalam situasi yang menantang menjadi lebih kuat. Yang keempat itu komitmen, karir, dan keluarga. Banyak individu pada masa dewasa awal berfokus pada karir dan membentuk keluarga. Hal ini yaitu mencakup tentang pemilihan pekerjaan dan pencapaian tujuan karir. Yang kelima itu perubahan sosial dan hubungan. Pada tahap ini ada pergeseran dalam pola hubungan sosial, persahabatan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan kognitif pada dewasa awal. Kita masuk kepada pengertian kognitif. Kognitif adalah bagaimana seseorang beradaptasi dan menginterpretasikan objek, keadaan dirinya, dan kejadian-kejadian di sekitarnya. Secara umum, kognitif diartikan sebagai potensi intelektual yang terdiri dari tahapan pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisa, sintesa, dan evaluasi. Kognitif berarti persoalan yang menyangkut kemampuan untuk mengembangkan kemampuan rasional atau akal. Teori kognitif lebih menekankan bagaimana proses atau upaya untuk mengoptimalkan kemampuan aspek rasional yang dimiliki oleh orang lain. Oleh sebab itu, kognitif berbeda dengan teori behavioristik yang lebih menekankan pada aspek kemampuan perilaku yang diwujudkan dengan cara kemampuan merespon terhadap simulasi datang kepada dirinya. Dan ada juga perkembangan kognitif dewasa awal. Ada menurut beberapa ahli. Yang pertama ada menurut Piaget. Remaja dan dewasa awal sama-sama berada pada tahap operasional formal, tetapi tingkat kualitasnya lebih baik pada masa dewasa awal. Perkembangan kognitif pada masa dewasa awal biasanya terjadi antara usia 20 hingga 40 tahun. Ditandai oleh beberapa perubahan dan peningkatan dalam cara berpikir dan berproses informasi. Berikut ada beberapa aspek penting dari perkembangan kognitif yaitu yang pertama ada pemikiran pas formal. Pada dewasa awal, individu mulai mengembangkan kemampuan berpikir postformal, yaitu kemampuan untuk menangani situasi yang kompleks, ambigu, dan tidak memiliki jawaban yang jelas. Pemikiran ini lebih fleksibel, pragmatis, dan mempertimbangkan berbagai perspektif. Yang kedua ada peningkatan pemecahan masalah. Dewasa awal memiliki kemampuan pemecahan masalah yang lebih baik dibanding masa remaja. Mereka cenderung lebih analitis dan realistis dalam menghadapi masalah, serta mampu membuat keputusan yang lebih matang dengan mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Yang ketiga ada kognisi kritis dan refleksif. Pada tahap ini, individu mulai lebih kritis terhadap informasi yang diterima, mempertanyakan asumsi dan keyakinan yang sudah ada, serta cenderung lebih reflektif dalam berpikir. Perkembangan sosial pada masa dewasa awal. Masa dewasa awal yang berlangsung antara usia 18 hingga 40 tahun merupakan periode krusial dalam perkembangan sosial dan emosional individu. Pada tahap ini, individu berfokus pada pencarian identitas, membangun karir, dan membina hubungan interpersonal yang signifikan, seperti pernikahan dan keluarga. Tugas perkembangan utama meliputi memilih pasangan hidup, mengelola rumah tangga, serta berpartisipasi aktif dalam masyarakat.
Perkembangan sosial pada masa ini ditandai dengan pergeseran dari pandangan egosentris menjadi sikap yang lebih empatik. Individu diharapkan untuk membangun hubungan yang hangat dan komunikatif, serta menghadapi tantangan seperti kemandirian emosional dan tanggung jawab sosial. Kegagalan dalam membangun keintiman dapat mengakibatkan perasaan isolasi dan kesepian. Faktor-faktor seperti status sosioekonomi, mobilitas sosial, dan lingkungan juga memberi partisipasi setiap individu dewasa awal. Mereka yang memiliki status sosial yang lebih baik cenderung lebih aktif dalam kegiatan sosial. Dengan demikian, masa dewasa awal adalah fase penting untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang akan memenuhi kualitas hidup di masa depan. Mungkin segitu saja hasil yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan di video ini, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.